Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang kameranya itu ada Zeiss optiknya dari brand legendaris, dan ini harganya cuma 1,1 jutaan aja. Penasaran? Yuk langsung kita buka aja. Kira-kira HP apa? Nah, ini adalah Nokia, tipenya itu 7, ya, Nokia 7. HP ini tuh rilis tahun 2017, jadi sekarang tahun 2022, jadi umurnya udah 5 tahun. Tapi ini kondisinya baru, tapi diperbarui alias refurbish. Tapi sepengalaman saya, refurbishnya Nokia itu kondisinya jauh lebih bagus ya dibanding refurbishnya HP Oppo dan Vivo. Oke. Untuk boxnya seperti ini, jadi ini bukan box original, ini universal. Nanti kita tes ya untuk kameranya, kira-kira zaman sekarang itu hasilnya kayak gimana. Oke, di dalamnya yang pertama, ini ada si HP-nya, ini ditaruh di bubble wrap. Oke, ini ya, kita taruh dulu. Kemudian kita buka lagi. Untuk kelengkapannya jelas di sini tuh OM ya, bukan original bawaan. Ini kabel USB, tipenya masih micro USB, terus dapat earphone, kepala charger yang punya output maksimal di 12 volt 1,5 ampere alias 15 watt, dan ini buku panduan ya. Terakhir SIM injector. Oke, ini kita singkirin dulu dan kita lihat di HP-nya Nokia 7. Nah, untuk fisiknya, bentar ya, ini saya teliti dulu. Oke, nah di sini tuh masih bagus banget ya, nggak ada yang renggang antara back cover dan juga framenya. Begitupun juga dengan layarnya, ini rapat banget. Memang di zaman sekarang ini ukurannya compact banget ya. Dan di sini tuh untuk material bahannya solid banget, karena back covernya ini bahannya dari kaca. Terus untuk framenya, sini tuh pakai aluminium dengan tipe 7000. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus ini tombol volume rocker, garis antena. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita cek. Oke, untuk tipenya ini hybrid, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Ini kita pasangkan SIM-nya. Nanti kita lihat dapat sinyal apa enggak. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, garis antena, port USB Type-C, dan lubang untuk mikrofon. Lanjut di bagian belakang, nah di sini ada tulisan Nokia, sensor benda-isi di jari. Ini agak silau ya. Ini saya matiin satu lampu studionya yang sebelah kanan. Ada dual tone LED flash, tulisan Zeiss. Kameranya ini karena pakai optik Zeiss. Terus di bagian depan, nah di sini tuh udah tertempel tempered glass, ya lumayan ya, nggak usah beli lagi. Sebenarnya untuk layarnya ini udah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Ada lubang untuk earpiece dan kamera depan, dan di sini ada logo Nokia. Oke, langsung aja kita nyalakan. Nah, sambil menunggu bootingnya selesai, ini saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Nokia 7. Nah, untuk alas mejanya ini saya pindah aja ya, karena di kamera itu nggak enak dilihat, ISO-nya itu naik turun. Kalau gini kan lebih stabil. Nah, untuk layarnya ini compact banget di zaman sekarang, cuma 5,2 inch, dipegang satu tangan itu enak aja. Kalau HP zaman sekarang itu kan ya rata-rata minimal 6,5 inch. Dan di sini pakai resolusi Full HD. Full HD dipasang di layar berukuran 5,2 inch. Asli di sini kualitasnya itu bagus ya, PPI-nya itu padat banget. Dan untuk layarnya ini kualitasnya juga bagus. Ini kelihatan kalau masih original. Kalau untuk refurbishnya Oppo itu sering banget ya, saya temui layarnya udah pernah diganti. Kualitasnya udah beda jauh sama original. Kalau ini masih original. Oke, langsung kita coba aja untuk performa sensor benda-isi di jarinya. Oke, ya performanya ya, lumayan cepat di zaman sekarang, dan yang pasti ini udah sangat akurat. Untuk jaringan di sini tuh dapat ya, ini saya pakai kartu Bayu, dan ini sudah saya coba, penangkapan sinyalnya itu bagus banget. Asli ini tuh kuat banget dibandingkan HP lain.
Untuk UI-nya ini pakai stok Android pure, ini bersih banget ya. Untuk aplikasi bawaan nggak ada bloatware sama sekali. Kita cek di setelan, terus masuk ke sistem. Oke, tentang ponsel Nokia TA1041. Versi Androidnya itu ya masih 8.0 alias Oreo dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Desember 2017. Kalau saya lihat di GSM Arena itu update terakhir dapat di versi Android 9. Dan yang pasti ini masih bisa dioprek-oprek ya. Kalian bisa cek di situs XDA. Itu untuk custom ROM-nya banyak. Ini asli itu bersih banget, gak ada customisasi sama sekali di pengaturan. Pure Android. Yang pasti itu lebih ringan ya dibanding custom UI lainnya. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. SoC. Di sini pakai Snapdragon 630 octa-core. Ini semua core-nya itu terdiri dari Cortex A53 ya. Jadi nggak ada untuk Cortex yang performa tinggi A7 series. Oke, fabrikasinya 14 nanometer. Untuk clock speed maksimalnya di 2,2 GHz. GPU-nya pakai Adreno 508. Nah, ini kelasnya itu ya mirip-mirip dengan Snapdragon 632. Tapi untuk CPU itu unggul di Snapdragon 632 karena ada Cortex A73. Kalau ini semuanya itu kan Cortex A53. Tapi kalau untuk GPU itu lebih tinggian ini, Adreno 508. Jadi GPU-nya itu posisinya di bawah pas Snapdragon 636. Kalau 632 itu kan Adreno 506 masih sama dengan Snapdragon 625. Di sisi lainnya itu unggulan Snapdragon 630 dibanding 632. Seperti untuk modemnya, ini pakai modem X12 itu LTE kategori 12, sedangkan di Snapdragon 632 itu modem X9 dengan LTE kategori 7. Oke, sistem screen untuk resolusinya 1920 x 1080 atau Full HD. Jelas untuk refresh rate masih 60 Hz. Zaman dulu itu tahun 2017 ya masih jarang banget yang pakai refresh rate di atas 60 Hz. Kalaupun ada yaitu cuma HP Jepang, lainnya itu nggak ada. Penyimpanan RAM 4 GB, jelas untuk brand Nokia kayak gini tuh real ya. Kalau Oppo terus Vivo yang kondisi refurbish itu banyak banget yang untuk ROM-nya udah dimanipulasi. Terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 48 GB. Kamera belakang 16 megapiksel, depan 5 megapiksel, baterainya 3030 mAh. Ya di zaman dulu tahun 2017 ya memang rata-rata baterainya itu 3000-an mAh. Dan di sini sudah mendukung fast charging 18 watt. Ini udah Type C. Oh ya, lupa ya. Tadi itu untuk kabel USB bawaannya itu tipenya ini micro USB, padahal HP-nya ini sudah Type C loh. Sensor kita cek di aplikasi sensor box aja. Oke, di sini sensornya lengkap ya, ada sensor magnet dan gyroscope juga ada. Yang pasti ini gyroscope hardware bukan software. Terus kita cek untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa. Snapdragon 630 zaman sekarang ini pakai Antutu versi 9. Nah, di sini dapat skor di angka 170, salah 137 ribuan. Memang skor Antutunya ada di bawah Snapdragon 632. Dengan rincian skor CPU 39 ribuan dan GPU 26 ribuan. Nah, jelas ya untuk GPU ini lebih kencang dibanding Snapdragon 632 yang disitu pakai Adreno 506 yang sama dipakai di Snapdragon 625. Yang dapat skor GPU itu sekitar 16 ribuan. Oke, kita cek untuk multi sentuh. Ya, ini yang pasti kalau udah 6 ini pasti 10. Mantap ya. Mendukung 10 titik sentuhan. Nah, ini sudah saya tes ya untuk PCMark. Nah, di sini dapat baterai life itu 8 jam 41 menit ya, tergolong awet ya untuk ukuran baterai 3000-an mAh. Oke, selanjutnya ini langsung kita cek ya untuk kameranya. Yang saya itu lebih penasaran ke bagian ini karena pakai Zeiss optik. Kira-kira zaman sekarang itu kayak gimana hasilnya? Untuk mode-modenya ya, kalau digeser kanan kiri cuma beralih ke mode foto ke video. Cuma gini aja, simple ya. Foto, panorama, manual, setelan. Untuk manual ya gini aja, nggak ada shutter speed dan juga manual fokus.
Terus untuk video, dia itu bisa merekam hingga resolusi 4K ya. Untuk kamera belakang 4K, sedangkan untuk depannya itu mentok di Full HD aja alias 1080p. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil rekaman video dari kamera belakangnya ya. Resolusinya saya atur paling mentok yaitu 4K 30fps. Entah di resolusi Full HD ataupun 4K itu nggak ada yang namanya stabilizer. Sedangkan ini untuk hasil video dari kamera depannya ya. Kalau depan ini resolusinya untuk Oke, selanjutnya kita coba untuk bermain game tapi cukup Mobile Legends aja, nggak usah ngeyel yang lebih tinggi. Game ini aja itu masih lancar apa enggak nanti kita lihat. Ini pun saya pakein cooler supaya kita tahu performa maksimalnya. Nah, ini proses downloadnya udah selesai, kita cek di settingan. Untuk grafis kita atur paling mentok sesuai kemampuan HP nya yaitu di tinggi, belum dapat ultra. Terus mode SD kita nyalakan, bayangan juga kita nyalakan. Kita tes dulu untuk melihat skin hero nya. Apakah FPS nya itu masih mulus. Kita lihat ya. Nah tuh FPS nya ya nggak bisa stabil ya, tadi itu ngedrop. Nah ini kalian juga bisa lihat sendiri nggak mulus, nggak apa-apa lah. Yuk kita siksa aja di settingan kemampuan HP ini. Kita main di Brawl. Yuk berangkat. Di settingan tinggi, refresh rate 60 Hz alias 60 fps. Pakaiin cooler Snapdragon 630 zaman sekarang. Ini main di mode Brawl itu lebih berat ya dibanding mode lainnya karena yaitu sering war, sering nampilin efek. Nah ini baru mulai aja udah kerasa ya kesiksa. Snapdragon 630 Mobile Legends dapat satu. Ya memang game ini tuh makin lama makin berat ya. Maksud saya itu nggak seringan dibanding zaman dulu. Zaman dulu aja prosesor yang kelasnya di bawah ini yaitu Snapdragon 625 dirubah nih resolusi layar Full HD itu lancar banget. Pengalaman saya pakai di Redmi Note 4. Zaman sekarang ya ini Snapdragon 630 udah keberatan ngejalanin di Mobile Legends di settingan. Aduh kabur dapat yuk mati. Nggak apa-apa ya, kita terusin aja. Playable sih masih, cuma ya itu FPS nya nggak stabil. Ini kita coba atur di sedang aja. Oh ya, ini saya main pakai jaringan data seluler ya, bukan pakai wifi. Dapat.
Ya, ini pun di settingan menengah untuk grafisnya itu enggak, maksudnya itu enggak beda jauh ya dengan settingan tadi. Yo, ini Warame sering nampilin efek. Ya, setidaknya sih lebih mendingan dibanding settingan tinggi tadi. Ini di settingan menengah, di refresh rate 60 Hz alias 60 fps ya. Di sini rasanya nggak bisa ya menyentuh di atas 50 fps ya, tapi masih stabil, maksudnya masih playable sih. Ya, mati lagi tuh. Alah, mati. Yo, berangkat. Ini kita coba turunin lagi lah grafis paling rendah. Apakah fps nya tuh lebih licin, lebih stabil? Kayaknya sih tetap nggak bisa ya di atas 60 fps, maksudnya di atas 50 fps kok 60. Ye. Ya, Snapdragon 630 sih paling recommended di settingan grafis paling rendah aja dah. Ya, ini lebih enak, lebih stabil dibanding settingan menengah, grafis menengah, dan apalagi atas. Itu sangat-sangat keberatan. Mati nggak tuh? Tapi ya nggak bisa dikatakan lancar sih. Pas Warame rasa banget untuk fps nya itu drop ya. Kabur. Mati nggak tuh? Mati nggak tuh? Hah? Mati. Jadi apa? Ini nunggu mati aja. Kalau udah mati ya kita keluarin aja. Jadi nggak usah tes game yang lebih tinggi ya, game sekelas ini aja kalian bisa lihat sendiri. Terasa ya untuk fps naik turun. Yang kamu lihat belum tentu benar. Dah gitu aja untuk cobain game Mobile Legends di HP Nokia 7 yang pakai Snapdragon 630. Oh ya, ada yang lupa kalau di sini tuh punya NFC. Oke. Gimana menurut kalian zaman sekarang ini Nokia 7? Harganya 1,1 juta. Kondisi baru tapi diperbaharui. Ya, ini sekedar penasaran aja karena zaman dulu itu belum pernah ya nyobain Nokia 7 dengan Zeiss Optik untuk kameranya. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.